Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channelnya Fawzan Project Kreatif. Di sini saya kedatangan produk sebuah proyektor biled dari brand IPH Car. Saya selalu senang kalau review brand-brand dari IPH Car ini karena mengingatkan saya waktu pertama kali kenal sebuah proyektor itu dari brand IPH Car. Dan di sini saya kedatangan produk dari IPH Car dengan tipe Polar H100. Untuk dusnya seperti ini, dan di sini ada tulisan Polar Day Laser Projector Lens. Karena untuk proyektor biled ini dia pakai sistem laser. Nanti kita coba. Untuk wattnya di 50/80 watt, luar biasa. Untuk mode high beamnya dia 80 watt. Meski untuk low beamnya di 50 watt tergolong biasa atau nggak terlalu tinggi, tapi nggak terlalu rendah. Tapi untuk mode high beam di 80 watt, luar biasa ya. Harganya sih nggak bisa dibilang murah ya, di 1.850.000 untuk sepasang dan bergaransi selama 1 tahun. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Sekarang kita coba review untuk proyektor biled dari IPH Car dengan tipe Polar H100 ini. Apa yang ditawarkan dari produk ini dengan harga di 1.850.000 untuk sepasangnya. Kira-kira kalau satu piece-nya sekitar 900 ribuannya. Apakah ini worth it? Kita coba lihat di video ini. Oke, ini saya unboxing. Di dalam dusnya sudah ada sepasang untuk proyektor biled IPH Car dengan tipe Polar H100 nya. Lensanya 3 inci blue lens ya, pakai sistem laser. Di dalam dusnya sepasang, dan di sini untuk kelengkapannya dia sudah disediain bracket bokongan belakang seperti ini yang bisa pasang PNP ke soket headlamp H4, HB3, HB4, H7 dan sejenisnya. Ada murnya juga, ada ring soketnya dan karetnya, ada juga untuk bautnya ya. Ada sepasang di sini, jadi pemasangannya bisa pasang PNP. Saya coba ambil salah satunya. Jadi untuk desain dari proyektor biled IPH Car Polar H100 nya seperti ini. Dia pakai lensa 3 inci blue lens dan dia ada sistem lasernya. Ini luar biasa sih, bentuk dari lensanya ini keren ya. Dan kalau dari build quality-nya dari IPH Car ini di 1.800.000 ya, itu pastinya harus bagus ya. Dan di sini memang untuk dari potongan-potongan heatsink, pengecatannya ini luar biasa sih. Build quality-nya bagus. Di belakangnya ada kipas, kipasnya di bagian belakang ya. Dan di sini ada sistem lasernya di bagian atas. Juga kalau untuk sistem pendinginnya, dia bukan hanya memanfaatkan aluminium heatsink, body aluminium heatsinknya. Ada kipasnya juga, dan untuk kipasnya ini ukurannya tebal. Dia juga pakai head pump di sini di bagian lasernya, pipa tembaga. Di bagian belakang juga ada pipa tembaga ya. Jadi untuk sistem pendinginnya di sini sudah bagus menurut saya. Nanti kita coba ukur berapa temperatur panasnya. Drivernya dia internal di dalam, di bagian bawah desainnya seperti ini. Bagus sih, untuk kualitasnya bagus. Dan untuk kabelnya di sini seperti ini. Dari kabelnya saja sudah terlihat ya. Pembungkus kabelnya di sini terasa premium sekali. Untuk input kabelnya ada 5 ya, ada warna merah, kemudian warna hitam, kuning, kemudian ada warna biru dan putih. Merah pastinya positif low beam, hitam negatif low beam, dan 3 kabel ini ada 2 kabel untuk solenoidnya, pembuka solenoidnya yang positif negatif bisa di random, dan 1 kabel mungkin untuk laser. Nanti saya coba analisa untuk kabelnya ya. Oke, jadi kalau dari build quality jujur saja ini wow sekali ya. Dari bingkai lensa ini juga bagus. Ini bisa kalian lihat lensa 3 inci yang sudah blue lens. Luar biasa sih. Saya selalu kagum untuk review produk-produk dari IPH Car ini. Kita coba ukur untuk dimensinya ya. Panjang keseluruhan dari ujung lensa ke ujung bokongnya. Ini tanpa bokongan belakangnya ya. Dia masih ada sistem bracket hela. Kalau ingin menggantikan proyektor OLED mobil masih bisa pakai ini. Panjang keseluruhannya itu di 15 cm. Kemudian kalau untuk lebar seluruhnya, lebar keseluruhan itu di 10,3 cm. Untuk tinggi seluruhnya, itu di 7,8 cm. Lensanya sudah 3 inci yang blue lens, pakai sistem laser juga. Oke, nice. Kalau untuk dimensi dia tergolong sama seperti proyektor biled dengan ukuran lensa 3 inci.
Selanjutnya kita coba ukur real wattnya, yang katanya itu low beam di 50 watt, high beam di 80 watt. 80 watt mungkin disertakan dengan lasernya ya. Nanti kita coba lihat wattnya di 50 watt untuk low beam, tapi jangan sampai salah paham. Walaupun wattnya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, nggak menjamin untuk luxnya juga nggak tinggi. Billet-billet sekarang atau proyektor billet sekarang banyak yang wattnya rendah tapi lumensnya tinggi. Kita nanti coba ukur lumensnya juga. Namun sebelum saya coba ukur real powernya, kita coba bongkarin dulu isi dalamnya, bagaimana sistem emitter LED-nya. Tapi yang saya lihat di sini sih dia pakai single reflektor aja ya, nggak ada ngeliatin untuk reflektor bagian bawah, tapi masih ada sistem lasernya di sini sih. Saya coba bongkarin dulu. Di sini saya sudah bongkar untuk proyektor billet IPH Car Polar H100-nya. Ini untuk ball latexnya sudah saya lepas ya karena terhalang di body lasernya, tapi masih bisa intip untuk emitter LED di bagian atas atau utamanya. Untuk emitter LED utamanya dia pakai yang 3570. Itu ada sensor NTC-nya atau sensor temperaturnya ya. Jadi sudah ada keamanannya di sini. Di sini untuk emitter LED utamanya dia sudah dikasih bahan tembaga di sini ya untuk sistem pendinginnya. Bukan hanya untuk bodi aluminium heatsinknya, dia sudah ada bahan tembaganya. Untuk di bagian kipasnya saja ini brandnya dari IPH Car juga ya. Ini yang high speed punya, dia tebal ukurannya ya. Untuk di drivernya di bagian bawahnya, drivernya di bagian bawah sini, dan di sini masih ada komponen di atasnya ya. Dia pakai single reflektor dan double emitter LED, karena satu emitter LED-nya dia sistem laser seperti ini. Ini bagus sih kalau emitter LED seperti ini. Dia mungkin bulat ya, atau bentuk lasernya bulat. Biasanya ini sadis ya, atau lumensnya tinggi untuk emitter LED seperti ini. Masih ada dikasih NTC di sini, kontrol temperaturnya. Ini ada pipa tembaganya sampai ke bawah di bagian sini. Jadi pipa tembaganya dia bukan hanya untuk laser saja, tapi di emitter LED utama juga dikasih tembaga seperti ini. Kalau untuk solenoidnya dia modelnya model bagus punya seperti ini, plat yang tebal ya, bukan yang tipis. Untuk material ballnya dia pakai plastik, karena kalau material metal nggak ada ya proyektor billet yang pakai material metal sekarang. Tapi pastinya plastik ini tahan panas ya, high temp punya. Dan kalau untuk build quality di bagian dalam juga terlihat bagus ya di sini. Papan PCB emitter LED utamanya juga nyentuh ke bagian ininya ya, bagian tembaganya, material tembaganya. Jadi saya harap ini untuk sistem pendinginnya akan bagus juga nih. Oke, jadi kita sudah lihat untuk sistem di bagian dalamnya, driver, emitter LED-nya yang bagian utama dan lasernya juga. Sekarang kita coba ukur powernya berapa untuk realnya. Selanjutnya kita coba ukur untuk real power pada proyektor billet ini. Di sini saya sudah siapkan power supply 12 volt DC, tegangan yang saya gunakan di 13,6 volt. Untuk tegangan rata-rata pada saat mesin menyala itu di 13 sampai 14 volt. Proyektor billet ini bisa bekerja di 9 sampai 16 volt untuk baterai aki 12 volt DC di mobil maupun di motor. Pertama kita coba di mode low beam-nya dulu. Oke, di mode low beam saya dapatnya 48 watt ya startnya, tapi nggak sampai 50 watt. Walaupun begitu nggak jauh beda sih, masih kurang 2 watt. Start yang saya dapatkan di mode low beam 48 watt. Kemudian high beam tanpa lasernya di 57 watt. Kalau dengan lasernya di 80 watt. Luar biasa. Ini kabel lasernya warna biru di sini ya. Untuk kabel solenoidnya di sini warna putih dan kuning, yang negatif positifnya bisa di random. Biru untuk positif lasernya. Sudah di 79,2 untuk high beam dan low beamnya ya, beserta laser. Kalau tanpa laser itu di 56 watt. Kalau untuk low beamnya saja di 47 watt. Jadi walaupun nggak sampai 50 watt, tapi untuk real di high beam dengan lasernya 80 watt itu luar biasa sih. Padat sih untuk lasernya, ini luar biasa ya, hampir 30 watt ya, 30 watt untuk lasernya. Nanti kita coba lebih pastinya pada saat disorot ke outdoor. Sekarang untuk powernya di 78 watt ya totalnya. Kalau untuk tanpa laser itu di 55 watt. Untuk low beamnya saja di 47 watt, masih stabil pada saat dinyalakan tadi ya. Untuk kipasnya di sini putarannya kencang. Nanti kita coba ukur juga untuk temperatur panasnya. Di sini saya coba nyalakan dulu beberapa menit hingga powernya stabil. Low beam di 47,8 watt, high beam di 56 watt beserta laser di 78 watt.
Oke, jadi ini sudah setengah jam saya nyalakan dan powernya stabil di angka 47,7 watt, 47 watt. Yang saat start tadi 48 watt, stabil di 47 watt. Untuk proyektor biled ini stabil ya powernya. Ini di mode low beam, di mode high beam. Di mode high beam 56 watt masih sama. Kalau dengan lasernya ini di 79 watt, jadi stabil sekali untuk proyektor biled ini powernya ya. Selanjutnya kita coba ukur untuk temperatur panasnya. Di sini yang saya dapat di bodi samping itu di 50 derajat Celcius ya. Ini bagus sekali untuk penyerapan panasnya, padahal ini sudah nyala 20 menit lebih ya. Untuk di bodi lasernya 40, di reflektornya 32-33 derajat Celcius, nggak panas sama sekali. Di bagian bokong belakangnya di 41, samping sebelahnya 50, 53, di bagian bawah 40. Jadi rata-rata itu di 40-an derajat Celcius, mentok-mentoknya di 53 derajat Celcius. Dan untuk penyerapannya ini sangat baik sekali ya, hanya di 53 derajat Celcius. Untuk material tembaganya saya coba ukur ya. Material tembaganya ini hanya di 53 ya, 53 derajat Celcius. Jadi mentok-mentok yang saya dapatkan panas pada proyektor biled ini di 53 derajat Celcius untuk power yang hampir 50 watt, 47,7 watt. Dan 47,7 watt ini hanya satu emitter LED-nya, bukan double ya. Kalau misalnya proyektor biled yang double kan di 50 watt atau di 60 watt itu kan terbagi dua ya powernya, atau dua power untuk emitter LED di 60 watt. Ini hanya satu emitter LED di 47,7 watt. Luar biasa sih. Oke, setelah saya hitung untuk powernya ini stabil ya powernya. Start di 48 watt, stabil di 47 watt untuk di low beamnya. Untuk di high beam sekitar 56 watt ya. Lasernya di 80 watt. Jadi totalnya itu 80 watt powernya dengan lasernya. Dan untuk dari kualitasnya ini jujur saja mantap sekali ya. Dari finishingnya juga bagus, materialnya juga terlihat solid ya. Jadi untuk harga di 1.800.000 itu menurut saya nggak overprice ya. Dari kualitasnya, dari material yang digunakan ini bagus sekali, ada pipa tembaganya dan material tembaga di bagian belakangnya juga. Apalagi dia pakai sistem laser seperti ini cantik sekali kalau untuk lensanya ya. Nanti kita coba lihat bagaimana hasil outputnya kalau sudah disorot ke jalan dan lumensnya berapa. Selanjutnya kita coba ukur lumensnya berapa dan kita coba lihat bagaimana hasil output dari proyektor biled IPH-Car Polar H100 ini disorot ke jalan pada malam hari. Simak terus videonya dan jangan kemana-mana. Oke, hasil dari proyektor biled IPH-Car Polar H100 lasernya seperti ini ya. Jadi ini di mode low beam ya. Kalau di mode low beamnya di sini lebar ya, bukannya lebar, kemudian tingginya juga cukup lumayan. Cut off-nya tergolong tegas dan rapi ya, tajam untuk cut off-nya. Untuk di bagian titik fokusnya ini tebal ya cahayanya. Tapi yang di sini mantapnya di mode high beam plus lasernya. Ini mode high beam plus laser. Kalau lasernya saya matikan, kondisinya mati, ini nyala. Lasernya bisa kita nyalakan seperti ini, tapi dengan syarat itu solenoid di bilednya juga ikut nyala, baru bisa lasernya nyala nih. Lasernya ini loh luar biasa, ini tebal sekali ya untuk hasil output lasernya. Oke, sekarang kita coba ukur luxnya berapa. Seperti biasa jarak pengukuran yang saya lakukan itu 5 meter dari dinding di sana ke proyektor biled ini, dan ini sudah saya nyalakan 15 menit lebih untuk mencapai hasil power dan cahaya yang stabil. Pertama di mode low beamnya dulu. Untuk hasil di mode low beamnya di sini kalau outputnya tergolong rata ya.
Kita coba ukur di bagian cahaya tepi-tepinya ya. Untuk di cahaya bagian tepi di 1000. Oke, di 1000-an lux. Ini rata ya, di 1000-an, di atas 1000-an lux. Biasanya kalau untuk di tepi-tepi seperti ini di bawah 1000 ya, sampai 1000 lux. Tapi ini rata ya cahayanya, di angka 1000 sampai 1300 1400 lux. Untuk di cahaya bagian bawahnya, di bawah agak tipis ya, di 390-an sampai 500 sampai 600. Saya coba ke titik fokusnya 3600, 4000, 4700, 4900, hampir 5000 lux. Oke, hampir mencapai 5000 lux ya, di 4000-an, 4900 lux. Untuk titik fokusnya rata-rata di 4000 lux. Oke, di 5000 lux ini powernya 47 watt ya, stabilnya di mode low beam ya. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya. Oke, 5020 lux. Untuk jumlah power di 47 watt, stabilnya di 5000 lux. Ini mantap ya, powernya nggak terlalu tinggi-tinggi sekali, tapi untuk lux segini ini sudah bagus ya untuk power di 40 watt ya. Oke, di sini saya dapat untuk jumlah lux di mode low beam maksimal di 5097 lux. Luar biasa untuk power 47 watt ya, nggak sampai 50 watt, tapi luxnya bisa menembus angka 5000 lux. Kita coba di mode high beam tanpa laser ya. Oke, di sini saya nyalakan di mode high beam tanpa laser dulu, nanti dengan lasernya. Di mode low beam tadi dapat 5000 lux, angka yang tergolong bagus untuk power di 47 watt stabilnya ya. Oke, untuk jumlah lux di mode high beam ini hampir sama di mode low beamnya tadi ya, 5000 lux juga. Kita coba cari ke pengukuran maksimalnya. Oke, sedikit lebih tinggi di 5100 lux untuk di mode high beamnya. Maksimal yang saya dapatkan untuk di mode high beam pada proyektor biled ini di 5166 lux, sedikit lebih tinggi di mode low beam tadi. Sekarang kita coba di mode lasernya saja, nanti setelah itu baru di mode laser plus high beamnya. Wow, luar biasa. Untuk di mode lasernya dia bentuknya bulat, tapi di sini tebal sekali ya. Ini luar biasa sih untuk cahaya di mode lasernya. Kita coba ukur luxnya berapa ya. Kita coba dulu untuk cari rata-ratanya. Wow, mencapai di 13.000 lux. Ini ada kali 10 yang artinya itu lebih dari 1000 lux ya, karena untuk pengukuran di lux meter ini nggak bisa sampai 10.000 lux karena ada kali 10. Di sini kita coba lihat di 13.000-an lux, rata-rata di atas 10.000 lux, 13.000 lux, 15.000 lux. Kita coba cari pengukuran maksimal ya. Maksimal yang kita dapatkan untuk mode laser di proyektor biled ini, oke, di 14.500, 14.700 lux. Jadi yang saya dapatkan di sini untuk mode lasernya saja ya, ini mode lasernya saja pada proyektor biled ini 14.770 lux ya, untuk mode lasernya saja sih. Tinggi sekali ya, ini bahkan lebih tinggi dari mode laser atau pada proyektor biled lain yang menggunakan laser atau sistem laser seperti ini sih. Yang pernah saya coba ini yang paling tinggi nih, lasernya. Sekarang kita coba mode laser plus high beamnya. Di sini posisi sudah di mode laser plus high beam atau high beam plus lasernya. Kita coba cari langsung ke pengukuran maksimal untuk mode laser plus high beamnya. Tadi untuk mode laser saja 14.000 lux ya. Harusnya ini bisa lebih tinggi. 18.000, wow luar biasa, ini tinggi sekali dan ini menjadi jumlah lux tertinggi yang pernah saya coba ya, mencapai 18.620 lux. Luar biasa sih, ini tinggi sekali ya.
atau proyektor biled yang menggunakan laser yang paling tinggi 18.750 lux untuk di model laser, atau ini bisa dikatakan powernya di 80 watt ya. Luar biasa untuk proyektor biled ini. Sekarang kita coba bagaimana hasilnya kalau sudah disorot ke jalan. Oke, jadi hasil dari proyektor biled IPH Car Polar H100 lasernya seperti ini ya. Ini di mode low beam, dan kalau di mode low beam ini kita bisa perhatikan untuk cahaya cukup merata. Ini karena dia pakai single reflektor ya, dan double emitter LED, tapi emitter LED satu lagi untuk laser. Di sini untuk cut off-nya tegas dan tajam, bisa kalian lihat. Untuk di bagian bawahnya dia flat ya. Biasanya kalau IPH Car itu karakter cahaya di bagian bawah itu lonjong ya, atau kantong Doraemon. Lebarnya ini bagus sekali, lebar sekali ya. Rata cahayanya juga mantap di sini. Untuk warna temperatur cahayanya dia putihnya tuh putih bersih ya. Tapi agak sedikit kuning sih kalau diperhatikan betul. Sekarang kita coba di mode high beam ya. Saya nyalain mode high beam tanpa laser dulu ya. Nah, ini mode high beam tanpa laser. Kalau untuk bukan high beam dia standar untuk sebuah proyektor biled ya. Mode high beamnya seperti ini low beam, ini high beam. Tapi kalau di mode high beam ini pastinya kita harus nyalakan dengan mode lasernya juga biar lebih mantap ya untuk hasilnya. Seperti ini nih. Luar biasa untuk lasernya ini. Ini yang mencapai 18.000 lux tadi ya. Lasernya. Dia bisa dinyalakan lasernya saja, tapi dengan syarat untuk solenoidnya harus nyala atau turun dulu ya. Baru bisa untuk lasernya nyala seperti ini. Dan tentu saja ini menjadi model laser yang paling sadis yang pernah saya coba untuk sebuah biled ataupun fog lamp biled headlamp maupun biled fog lamp ya, yang ada lasernya. Ini yang paling tebal sih untuk cahaya di model lasernya. Jujur saja kalau untuk lasernya ini mantap ya, cahaya itu tebal sekali di bagian tengah nih. Ini bisa kalian lihat, ini bahkan kelihatan nih sorot cahayanya kelihatan nih. Semakin jauh dia semakin lebar ya, bentuknya bulat seperti ini. Model lasernya sih yang saya kagumi ya. Jadi pada saat high beam lasernya bisa ikut dinyalakan seperti ini. Luar biasa ya, model lasernya mantap. Ini jauh sekali loh, sorotan lasernya ini jauh sekali nih. Bisa kalian lihat untuk sorotan lasernya ini bisa diperhatikan untuk tebal ya cahayanya tuh. Luar biasa untuk di model lasernya ini. Keren sih. Sini bagian cahaya di bagian bawah ini masih ada terlihat ya untuk di model lasernya. Ini tebal sekali sih untuk di model laser. Untuk di model low beam bagus ya untuk hasilnya. Untuk power di 47 watt dan luxnya yang kita hitung di 5000 lux tuh ya. Hasil cahaya itu merata nih, bisa kalian perhatikan. Cut off-nya tegas, tajam dan rapi. Lebarnya bagus. Background-nya nggak terlalu tinggi juga nggak terlalu rendah, standar ya. Tinggi atas bawahnya nih. Jauh sorotannya juga lumayan bagus karena di 5000 lux. Tapi yang oke-nya ini di model lasernya sih. Pada saat high beam ada lasernya seperti ini akan sangat sadis sih. Next video mungkin saya akan coba test drive ya bagaimana hasilnya. Keren sih di model lasernya ini yang saya salutkan nih. Model lasernya seperti ini mantap. Jadi untuk hasil dari proyektor biled IPH Car Polar H100 ini jujur saja kalau di harga 1.800.000 ini masih tergolong worth it ya. Dari kualitasnya yang didapat ya, finishingnya, kemudian material yang digunakan, dan untuk panasnya juga mantap ya, durability-nya akan sangat bagus, dan hasilnya juga tergolong bagus. Apalagi di model lasernya ini model laser yang paling terang yang pernah saya coba untuk sebuah biled yang ada lasernya atau sistem laser seperti ini. Keren sih untuk di model lasernya nih. Ini bisa kalian lihat, ini kelihatan sekali ya cahaya yang keluar lasernya. Ini baru namanya laser sih, terang sekali untuk hasil lasernya. Model low beamnya juga mantap, tapi yang unggulnya di biled ini di model lasernya sih.
Mungkin begitu saja video saya kali ini tentang review proyektor biled dari IPH Card Polar H100 lasernya ini. Next video saya akan coba test drive bagaimana hasilnya. Link pembeliannya bisa kalian cek di deskripsi video. Saya sudah sertakan untuk link pembeliannya, tapi saya bukan penjualnya. Garansinya selama 1 tahun. Buat kalian yang belum subscribe channelnya Fauzan Project Kreatif, saya mohon untuk subscribe channel ini agar saya bisa terus memberikan tips, trik, info, dan tutorial lainnya kepada sobat ya. Jangan lupa juga untuk like kan video ini, komentar di bawah apabila ada pertanyaan. Ini saya coba matikan, kondisinya seperti ini ya. Kalau saya matikan dulu, seperti ini. Luar biasa sih laser. Wallbeamnya juga keren. Sampai jumpa di video berikutnya. See you next time.